Perjalanan pendidikan Indonesia hingga kini belum bergaung nyaring. Sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah pun kerap berganti-ganti. Hal ini tidak hanya berdampak pada perkembangan anak, tapi juga pembentukan karakter siswa yang terus tereduksi. Berikut kilasan wajah pendidikan Indonesia saat ini. Menyoroti pendidikan di Indonesia, nampaknya kurang bijak jika fokus selalu ditujukan kepada siswa semata. Ya, setidaknya seluruh unsur yang terlibat dalam sistem pendidikan wajib saling menelaah guna mendapat rumusan sistem yang mampu mengembangkan pendidikan bangsa. Menurut pengamat pendidikan Eka Wenats Wuryanta, banyak ide yang ingin diimplementasikan ke dalam sistem pendidikan Indonesia, namun kerap tersandung oleh perkembangan global. Kalau kita lihat sistem pendidikan di Indonesia itu kan sebetulnya masih dalam taraf pencarian ya. Artinya pencarian yang saya maksud itu adalah begini. Ada beberapa ideal tentang pendidikan yang mau diambil. Idealisme mengenai soal pencerdasan kehidupan bangsa, terus kemudian pengembangan karakter, kepribadian dan sebagainya. Hanya memang kemudian permasalahannya adalah bahwa situasi global itu memaksa akhirnya arah dari pendidikan itu menjadi sangat pragmatis. Ya, Eka menyatakan pendidikan di Indonesia yang mengutamakan pengembangan karakter siswa masih minim, bahkan cenderung menurun. Pendidikan justru berkembang menjadi sebuah alat utama mencapai kesejahteraan, bukannya pengembangan nilai kemanusiaan dan pembelajaran mengenai pendewasaan diri. Sedang peningkatan kesejahteraan adalah konsekuensi logis dari sebuah proses pendidikan. Artinya bahwa pendidikan yang sebetulnya dipakai untuk mengembangkan kepribadian, pendewasaan, karakter dan sebagainya justru direduksi. Yang dikembangkan justru malah sebuah proses mobilisasi sosial atau mobilisasi ekonomi dan sebagainya. Nah, anggapan-anggapan inilah yang akhirnya menjadi kaprah dan menjadi salah kaprah, yang akhirnya hanya melihat pendidikan itu hanya sekedar soal proses untuk mengubah nasib kelas tertentu menjadi kelas yang lebih sejahtera, tapi tidak justru memperhatikan aspek kemanusiaan. Kemandulan dalam mencetak sumber daya manusia yang mengedepankan sisi kemanusiaan dan budi pekerti ini dinilai karena pemerintah belum mendapatkan grand design dari sistem pendidikan di Indonesia. Karena kita sendiri itu belum pernah mendapatkan sebuah grand design politik pendidikan atau politik kebudayaan yang jelas. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah simpang siurnya konsep pendidikan itu sendiri. Simpang siurnya konsep karakter. Itu karena apa? Ya karena tidak ada grand design di dalam dalam sebuah sistem pemerintahan yang harusnya berkelanjutan tentang pendidikan di Indonesia. Perkembangan sebuah negara ditopang oleh kekuatan sumber daya manusianya yang tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter. Karena itu peran pendidikan pun menjadi sangat vital, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia.